Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai dan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melimpah di dalam hati kita semua. Sahabatku, kita akan segera memulai waktu saat teduh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setiamu yang baru setiap hari. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan memberikan kami hari yang baru. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan-Mu. Kami tahu kami adalah manusia yang terbatas dan seringkali pikiran kami dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran dan kesibukan dunia ini. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk menyingkirkan segala gangguan itu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh, dan berilah kami kekuatan untuk taat. Jadikanlah waktu saat teduh ini bukan sekedar rutinitas, tetapi perjumpaan yang intim dengan-Mu. Ubahkanlah hati kami, perbaharuilah pikiran kami, dan bentuklah kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Kristus, manusia hidup dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain maupun yang pernah dialaminya sendiri. Itulah sebabnya kita belajar dari buku-buku yang ditulis orang lain untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan mereka. Dengan demikian, kita bisa menghindari apa yang menyebabkan kegagalan dan sebaliknya bisa melakukan apa yang mendatangkan keberhasilan. Demikian juga Rasul Paulus menuliskan tentang kisah-kisah kegagalan bangsa Israel di padang gurun dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Tulisan ini bukanlah untuk menjelek-jelekan bangsa Israel, melainkan bertujuan menjadikan kisah mereka sebagai contoh dan peringatan bagi kita. Mari kita baca 2 ayat berikut ini. 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Salah satu peringatan yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 adalah agar mewaspadai pemikiran bahwa kita berada dalam posisi yang teguh berdiri sehingga tidak akan terjatuh. Pemikiran ini adalah seperti sebuah batu sandungan kecil yang justru akan membuat kita terjatuh. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita seringkali merasa aman secara rohani. Mungkin kita sudah lama melayani, rajin ke gereja, atau merasa telah cukup kuat dalam iman. Perasaan ini yang sering disebut perasaan teguh berdiri adalah jebakan pertama. Ketika kita merasa sudah kebal terhadap dosa, disitulah kita paling rentan. Bangsa Israel telah melihat laut terbelah, awan menuntun mereka di siang hari, dan tiang api di malam hari. Mereka telah makan mana dan minum air dari batu. Namun dalam sekejap mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala,
menggerutu dan melakukan percabulan. Mereka menyangka diri mereka aman, tetapi kesombongan itu membuat mereka lengah. Dosa tidak hanya mengintai di tempat-tempat yang jelas terlihat buruk, tetapi dosa bisa masuk melalui celah-celah kecil dalam hidup kita, seperti yang pertama, kesibukan. Terlalu sibuk melayani sampai lupa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, keberhasilan. Merasa bangga atas pencapaian rohani kita sendiri bukan memuliakan Allah. Ketiga, kenyamanan. Menjadi terlalu nyaman dengan zona aman kita sehingga tidak lagi bertumbuh atau berjuang melawan dosa-dosa kecil. Poin yang keempat, perasaan tidak apa-apa. Mengkompromikan standar firman Tuhan sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita jatuh lebih dalam. Dalam peringatannya, Rasul Paulus menggunakan kata hati-hatilah. Kata hati-hatilah bukan hanya sekedar anjuran, melainkan perintah. Ini adalah seruan untuk terus-menerus berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa berhati-hati? Yang pertama, hidup dalam doa dan firman. Ini adalah nutrisi rohani kita. Tanpa doa, kita terputus dari sumber kekuatan. Tanpa firman, kita tidak tahu arah yang benar. Yang kedua, pengakuan dosa. Jangan biarkan dosa mengendap di dalam hati. Akui dosa-dosa kita segera di hadapan Tuhan dan minta pengampunannya. Yang ketiga, komunitas rohani yang sehat. Berada dalam persekutuan dengan sesama orang percaya yang bisa saling mengingatkan, menasihati, dan mendukung dalam doa. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan yang keempat adalah kerendahan hati. Sadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rentan jatuh. Keselamatan kita adalah anugerah, bukan hasil dari kekuatan kita sendiri. Kerendahan hati adalah benteng terkuat melawan kesombongan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, marilah kita merenungkan apakah ada area dalam hidup kita di mana kita merasa aman atau teguh berdiri sehingga kita menjadi lengah. Mungkin kita merasa sudah cukup baik sebagai suami istri, sebagai orang tua, atau sebagai pelayan Tuhan, sehingga kita tidak lagi berusaha untuk bertumbuh. Ayat firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengoreksi diri kita dengan jujur. Jangan pernah merasa diri kita kebal, tetapi sebaliknya, mari kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita merasa lemah, itulah saatnya kita berseru kepadanya. Kekuatannya sempurna dalam kelemahan kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam waktu-waktu saat teduh kita akan membuat kita semakin bertumbuh dewasa secara rohani dan menjadi semakin menyerupai Kristus setiap harinya. Kita akan berdoa untuk menutup waktu saat teduh kita. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa kuat dan teguh berdiri, padahal kami begitu rapuh. Ampunilah kami atas kesombongan dan kelengahan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa berjaga-jaga, hidup dalam firman-Mu, dan bergantung sepenuhnya pada kuasa-Mu. Jauhkanlah kami dari segala godaan, dan teguhkanlah iman kami, agar kami tidak jatuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.